これが最後の戦いね。行くわよ、アギレラ。Henshin! Nungguin dibahas ya? Tenang, bakalan dibahas kok. Jadi langsung aja kita bakalan bahas Kamen Rider Revised episode 33. Masih soal saga Ahulera dan juga Sakura ya. Dan cukup kaget juga melihat respon-respon dan juga antusias para penonton yang pada nggak suka sama saga antara dua ciwi ini. Ketika Ana mencoba positive thinking, gak sedikit yang menghujat antara Sakura atau Ahulera ya. Pas Sakura belum jadi rider dan Ana cuman sedikit pesimistis sama permasalahan dia karena kebingungan juga. Malah Ana yang kena hujat ya. Udah pada ngilang kali ya itu para pembela Sakura ya. Permasalahan yang mungkin bikin netizen kurang seneng antara dua ciwi ini tuh karena faktor reseknya itu, terus konklusi yang kurang jelas dan juga bau-bau kontroversi kemarin. Jadi awal pembahasan langsung aja deh ya, dari Sakura sama Ahulera dulu kita selesaikan sekarang. Jadi di pertarungan terakhir karena keraguan dan kebingungan si Sakura, Lovekov itu menghilang, Aka ngambek, Libera drivernya juga rusak parah. Tapi di sini Sakura juga akhirnya bisa menangkap maksud dari si Ahulera ya. Tetap kocak sih itu ya bagian itu menurut aneh ya. Jadi tiba-tiba udah di depan meluk si Ahulera, pas si Iki itu udah rider kick ya. Jadi dia pakai ininya Goku ya, instant transmissionnya Goku ya. Jadi sekali lagi permasalahan ini memang sulit dijelaskan lewat kata-kata. Ini permasalahan pride Ahulera juga ya, dimana dia itu mantan Big Boss Deadman. Dan kebingungan Sakura ya bisa dibilang kurang peka juga ya si Sakura. Jadi harus nonton sendiri sih kalian baru bisa nangkep maksudnya itu seperti apa. Lovekov juga kan simbol dari kelemahannya si Sakura ya. Jadi semakin Sakura begini ya, sama Lovekov juga jadi nggak sinkron lah bisa dibilang. Jadi kemarin itu mau mengeluarkan beberapa ability juga nggak bisa. Dan berujung si Sakura itu unhenshin sampai drivernya itu rusak. Lucu di bagian ini ya. Jadi si Vice itu masuk ke pikirannya si Sakura dan lihat ada kamar Lovekov di situ ya. Di tulisannya ada jangan masuk katanya. Jadi Lovekovnya ini lagi ngambek di dalam kamar sambil dengar musik yang headsetnya segede bagong, Pak. Dan akhirnya kita bisa dengar suara Lovekov selain rabu-rabu doang ya. Jadi dia itu ngomong proper di sini ya. Jadi mendengar cerita dari Tamaki yang mencoba mengajak Ahulera membuat sebuah kenangan karena mengaca dari masa lalu Ahulera juga ya yang sebatang kara, terus juga dibesarkan sama Deadman dan tujuannya itu cuman Gifu doang dari kemarin ya. Sakura pun di sini mempunyai ide. Ditemui lagi si Ahulera tapi bukan buat gelut di sini, tapi diajak ke Dufan. Ancol ya. Jadi dari komentar-komentar para penonton yang resenya si Ahulera kan dia itu udah dari kemarin kan gitu-gitu mulu ya. Jadi kayak begitu aja stagnan aja ya. Udah sekarang kayak gitu, terus gini sekarang malah minta di ngertiin. Ngerti kan maksudnya ya? Jadi berasa kayak egois juga gitu. Itu kan yang netizen sebel ya. Jadi kalau Ahulera itu bisa nuntut pengen dimengerti ya, dalam arti dia itu lewat pertarungan ingin dimengertinya, ya Sakura juga punya permintaan di sini, punya request ya, yaitu temenin main ke Dufan. Jadi dua ciwi-ciwi ini tuh bersenang-senang main wahana ini itu ya, main kora-kora lah, main apa sih itu yang kuda yang muter-muter sampai lupa nama-nama wahananya ya. Dan di sini Ahulera terpancar kebahagiaannya ya. Tapi janji ya janji, mereka berdua itu tetap gelut beres dari sini ya. Soalnya itu keinginan si Ahulera juga. Libera driver juga udah beres diperbaiki sama pihak Weekend. Sakura juga terlihat sudah mempunyai tekad dan bertarung dengan sungguh-sungguh. Terjadi pertarungan terakhir antara Queen Bee Deadman versus Kamen Rider Jan. Ahulera versus Sakura ya. Jadi berasa udah lama juga Ana nggak lihat henshin pose-nya si Sakura. Menurut Ana keren sih ya, si henshin pose-nya si Jan ini ya sih, atau si Sakura ya. Berasa gimana ya, ciwi banget tapi tegas gitu. Menurut Ana sih keren henshin pose-nya si Jan. Jadi dari hasil Sakura yang udah punya tekad terlihat jauh lebih unggul ya. Jadi di tengah-tengah pertarungan ini si George juga datang memberikan Vice Stem baru kepada Sakura. Namanya susah lagi, Hashibiroko Vice Stem ya, atau Vice Stem burung paruh sepatu. Jadi yang dapat memunculkan senjata berupa sight atau sabit. Dan ajaibnya senjata ini ternyata dapat memisahkan bentuk Deadman dengan manusianya. Kaget Ana juga ya. Ternyata ini adalah special request dari pihak Weekend ke si George Karizaki untuk dapat membuat Vice Stem yang dapat memisahkan Deadman dan juga manusianya. Sebelumnya Sakura juga sih yang minta ke si Weekend. Nah ini dia diteruskan ke si George. Jadinya ini ya, bapak minta ke anaknya ya. Si Masumi ini minta ke si George. Jadi walau Masumi itu lebih pintar dari si George ya, tapi ternyata dia itu nggak bisa loh ya bikin sistem kayak gini. George aja loh yang bisa ya. Makanya Thunder Girl juga ternyata udah bisa. Jadi Vice Stem terbaru dipastikan itu sudah bisa memisahkan Deadman dan juga manusianya kalau ada kasus
seperti si Ahulera ini teman-teman ya. Berarti apa ya hitungannya? Giftex ya. Oke. Dipikir-pikir kok actionnya si Weekend ini menurut Ana jadi agak kontradiktif ya. Padahal kemarin baru bilang katanya jangan ragu untuk beresin si Ahulera. Kalau dia diselamatkan, dia itu belum tentu bisa hidup layaknya orang normal lagi karena beberapa faktor ya. Jadi mending ya die for good aja gitu. Apa mungkin berubah pikiran karena melihat determinasinya Sakura? Mungkin. Jadi alhasil si Ahulera di sini terselamatkan, kondisi hatinya ya jelas hancur ya teman-teman ya. Jadi kayak berasa hopeless juga ya, tapi Sakura itu merangkul sepenuh hati dengan bilang kalau dia itu sekarang udah punya tempat tinggal atau tempat bernaung. Ya, tempat bernaung ya kita-kita ini gitu ya, para protagonis di Revise ya. Jadi perkataan Ahulera ke Sakura soal aku suka sama kamu, Daisuki itu ya. Anda sih tetap nangkepnya tetap perkataan sebagai seorang bestie atau sahabat ya. Jadi case close di situ teman-teman ya. Walau banyak kontranya tapi ada satu titik perkataan yang bikin Ana itu cukup salut sama si Sakura. Ana udah rangkum nih paragraf kerennya ya. Nah, saga ini tuh bisa dibilang jadi konklusi Sakura bukan cuman ke si Ahulera aja, tapi ke diri sendiri, yaitu ke si Sakura sendiri. Setelah mengetahui secara shock ya, dia itu adalah turunan Gifu tidak langsung karena mempunyai DNA Gifu juga, tapi dia itu tetap bakal bertarung dan memakai kekuatan itu untuk melindungi orang-orang. Mantap. Jadi artis sebagai seorang Kamen Rider-nya lumayan dapet lah ya, apalagi dia ini seorang wanita. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat determinasi atau ya ini konklusi dari protagonis pria ya menjadi Kamen Rider, oh oke lah gitu. Tapi ini cewek gitu ya, agak langka aja. Makanya di bagian ini sih Ana cukup agak salut juga ya sama si Sakura. Nah, ternyata Ahulera itu join ke Weekend bareng Sakura dengan nama baru yaitu Hana, yang artinya itu bunga ya. Kibono Hana. Kita tunggu ya kontribusinya apa di Weekend ini ya. Semoga ya nggak berakhir sampai di sini aja, walaupun memang saganya udah beres di sini. Jadi di Weekend itu ya ada manfaatnya juga gitu ya. Jadi nggak cuman ngikut-ngikut si Sakura doang ya. Jadi kita tunggu kontribusinya apa cuman pelangap-pelongo doang ya. Tamaki aja ya yang sekarang bisa dibilang sering jadi badut ya. Sekarang masih lumayan jadi karakter useful loh di serial ini ya. Jadi gimana ya? Ada mulu gitu ya, terus juga berguna gitu ya. Terus Ana ngelihatnya juga kayak kasihan gitu, cowok ini tuh kasihan banget gitu. Jadi menurut Ana si Ahulera ini join Weekend ya logis-logis aja sih ya. Kan Sakura itu ada di situ, temennya itu di situ ya, dia ngikut aja ya. Jadi bukan join ke pemandian Shiawase ya. Lagian kalau mau mandi ya mampir aja sih ya. Ada Sakura juga ya di sini sama si Ahulera mandi bareng ya di episode ini, udah beres masalah mereka. Terus itu airnya itu air mandinya kayak kuah mie baso, Pak. Kotor itu berarti ya. Harus dibersihin biar airnya itu bening lagi ya, biar kelihatan itunya. Bebeknya maksudnya ya. Jangan negatif-negatif aja dong ya. Lanjut ke Tua Bangka Akaishi ya. Ternyata Mbak Akeme itu belum mati. Siapa yang bilang kemarin udah mati katanya ya. Tapi disekap sama si Pak Akaishi. Gara-gara melawan dia itu jadi kayak gimana ya, kayak badan tapi nggak ada jiwanya gitu, melongo aja ya. Dan terkuak lagi rahasia dari Pak Akaishi. Sama seperti Iki yang mempunyai kontrak dengan si Vice, Pak Akaishi itu juga mempunyai kontrak. Jadi dia itu diberikan immortality atau keabadian ya. Dan dengan keabadiannya itu dia mempunyai tugas untuk memantau perkembangan dan juga evolusi manusia. Buset ya, sampai segitunya. Nah ini terjawab ya soal pertanyaan Masumi di dokumen. Saat organisasi Noah itu masih ada, sampai ke serial Revise sekarang ya, Pak Akaishi itu seperti tidak menua. Jadi intinya udah bukan manusia si Pak Akaishi ini ya. Jadi soal dia tidak menua ya karena ini pokoknya ya intinya ya, karena immortality-nya itu. Jadi ditembak sama Mbak Akemi nggak mempan, terus bisa bergerak secepat kilat layaknya Hokage keempat, ditonjok ngeras macam pakai nano machine ya, dan bisa ngebakar si Daiji juga. Gila ya. Jadi karena udah pesugihan ya, ini hasil kontraknya dia teman-teman ya. Cuman Ana agak menyayangkan bagian Daiji mau nyelamatin si Mbak Akemi. Kayak kurang dibuat creepy gitu teman-teman ya. Coba aja suasananya gelap-gelap kayak kemarin, terus cuman ada satu cahaya dari samping. Menurut Ana bakal lebih oke sih ya, bakal lebih ngerinya si Pak Akaishi dengan kemampuan-kemampuannya ini bakal lebih terasa. Ini siang-siang Pak ya. Terus juga ya mereka udah terlalu memperlihatkan ketidaksukaannya gitu ya. Wah, udah kelihatan banget lah pokoknya. Udah nggak ada perang dingin, udah nggak ada stalking lagi. Udah, pokoknya udah baku hantam di sini ya. Jadi
apa nggak dibuat gelap-gelap gitu? Apa terlalu menakutkan juga ya buat anak-anak di sana ya? Mungkin gitu ya. Ya menurut Anda sih agak greget aja gitu di bagian ini. Kenapa nggak dibuat creepy-creepy gitu malam-malam ya? Jadi ya soal tadi mereka udah terang-terangan juga, Daiji juga udah nggak peduli sama jabatannya sebagai Kapten Phoenix ya. Karena itu katanya demi keadilan ya. Jadi bodoh amat ya. Padahal ya kalau dia bisa mikir, kalau misalkan Kapten Phoenix ya dicabut, beltnya juga diambil pasti, mestinya sih gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa kalau kalian mau bela Daiji, wajar panik gan. Orang terdekatnya diculik ya pastilah gerasak gerusuk. Cuman tadinya bayangan Anda ketika Daiji ini konflik sama Pak Akashi, eksekusinya itu bisa lebih picis dan juga lebih creepy gitu loh ya, ngerti lah ya. Ini mah kayak ribut antar tetangga doang. Dan sekarang bahas soal Veil yang juga muncul bentuk iblisnya nih ya. Kemarin kita udah bahas Scan Over Demons ya, yang pas Tokusatsu. Jadi kalian juga udah lihat bentuknya di preview kemarin soal si Veil ini. Yes, jadi memang sama aja kayak Vice ya teman-teman ya. Cuman agak adalah pasti yang berbeda sedikit ya. Cuman ya rata-rata 90% kayak Vice. Cuman kan di sini warnanya kemerah-merahan dan juga nggak pakai masker. Jadi kelihatan tuh gigi-giginya tuh nyeremin ya. Nah, terus juga makanya ya itu julukannya itu Red Devil ya. Makanya soalnya dia kan merah-merah gitu, sementara si Vice itu biru. Setelah sebelumnya itu cuman bisa nyantol di driver ya, dari Demon's Driver pindah ke Veil Driver gitu aja ya. Terus cuman aura-aura doang ya, aura-aura ungu gitu pas ngobrol sama si Pak Akashi. Dan sekarang karena andil Gifu dan lewat Akashi juga, si Veil ini bisa dibilang bangkit lah ya. Selain itu, Veil juga dicap dengan beberapa stem ya, sehingga dia itu semakin kuat dan mempunyai berbagai macam ability. Dicap Megalodon lah, dicap Kong lah ya. Nah, pas di Dufan itu, yang pas ada si Sakura sama si Ahulera lagi main, si Veil itu muncul dan langsung ngelawan si Iki. Di sini oke lah fight-nya ya. Anu juga kangen dengan si Revised Basic ini yang ganti-ganti genom begini ya. Jadi beberapa genom yang udah lama nggak muncul kita lihat lagi ya. Ada Kong, ada Eagle, ada Lion, Megalodon ya. Yang kangen si Mamang nih, Megalodon keluar lagi. Dan ketika udah terdesak baru jadi Thunder Gale. Nah ini oke sih. Di sini baru ternyata masih jauh lebih unggul ya daripada si Veil, si Thunder Gale ini. Kemarin kita sempat memperdebatkan power scale-nya antara si Veil dan juga si Thunder Gale. Tapi ternyata Thunder Gale memang kuat sih di sini ya. Cuman si Veil menurut Ana sih masih bisa makin kuat lagi, masih bisa berkembang lagi dia ya dengan lebih banyak stem lagi dicap ke dia atau dengan cara lain mungkin ya. Pasti bisa ya. Jadi Veil juga ketika bangkit ini terlihat sangat-sangat mengincar bapaknya si Iki ya. Di mana Genta Igarashi ya. Ya dia pokoknya tujuan dia Genta aja ya. Jadi ini kayak dendam pribadi ini ya. Makanya anak-anaknya juga pada diarah semua ya, si Iki kena, nanti pasti Daiji sama si Sakura juga kena ya. Gara-gara bapaknya. Makanya di sini harus diceritain nih dendamnya apa yang membuat si Veil tuh sampai seperti ini di si spin-off Revised Legacy. Aduh sayangnya Revised Legacy udah begitu-begitu aja. Anda juga ragu bakal diceritain apa enggak. Nah, bisa dibilang setelah terkuak teori Iki bakal lupa ingatan atau memori dia itu hilang ya. Dari situ ke sini Anda bisa dibilang sih udah lumayan sering berubah loh dia ya. Pas bantuin Sakura jadi Thunder Gale, sekarang ganti-ganti genom, terus jadi Thunder Gale lagi. Tapi dia itu terlihat belum lupa-lupa sama sesuatu ya. Jadi belum ada efeknya, ngerti kan ya? Mungkin karena saganya di sini juga udah penuh sama ini itu ya. Ahulera Sakura, si Veil, Akashi. Jadi menurut Ana sih nggak ada waktu buat dibahas ya. Mungkin nanti ya. Sayang sekali juga menurut Ana dari Iki ya nggak ada keraguan juga teman-teman ya. Untuk berubah apa enggak gitu ya. Jadi ketika dia aduh gue berubah nggak ya, nanti kalau gue berubah ingatan gue hilang lagi dan segala macam. Jadi kayak nggak ada keraguan ya, jalan-jalan aja gitu ya. Nah untuk minggu depan mestinya sih seru ya. Jadi Igarashi bersaudara itu bakal bekerja sama melawan Pak Akashi ya. Jadi bakalan banyak rahasia lagi yang terungkap, mungkin rahasia dari Pak Akashi lagi dan juga dari pihak Phoenix ya. Dan juga karena ini hubungannya dengan Veil, mungkin aja nanti hubungan si Vice sama si Iki juga nanti bakalan lebih terkuak lagi ya. Yang pastinya soal Vice, rahasia-rahasianya pasti bakalan lebih banyak lagi dikuak. Ya udah gitu aja guys, terima kasih yang sudah menyimak bahasan episode 33 ini. Jadi jangan lupa diskusi seperti biasa, lumayan banyak juga ya. Dikirain bakal slow-slow aja, ternyata banyak juga nih yang Anda bahas di sini ya. Jadi jangan lupa teman-teman ya diskusi soal hal-hal yang Anda udah bahas di video kali ini. Nah buat kalian yang nanya, Bang Beyond Generation kapan nih? Sabar aja ya.
Sabar, tetap sabar. Sabar. Tenang ya. Pokoknya pasti dibahas ya. Kira-kira sih minggu depan ya. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Anda di @reza_alexandre dan juga di Reza Plus, ada TikTok juga @reza_alexandre, dan jangan lupa juga subscribe channel kedua Anda yaitu Reza Alex. Oke guys, bye bye.